Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Selasa 28 Juni 2022 selengkapnya. Mengawali TVR 17 kita kali ini, Komisi 2 DPR RI mengingatkan perlunya pemetaan dan juga pembentukan tim khusus guna mengawasi penerapan 80% orang asli Papua dalam pembahasan manajemen ASN pasca pemekaran Provinsi Papua nantinya. Informasi selengkapnya berikut ini. Komisi 2 menggelar rapat kerja bersama Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN, dan Kepala LAN terkait pengisian formasi ASN di 3 provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Adapun usulan-usulan penetapan formasi pemekaran Provinsi Papua berdasarkan geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan. Adapun formasi tersebut sesuai dengan ketentuan pemenuhan SDM ASN DOB Provinsi Papua dengan komposisi 80% orang asli Papua dan 20% non-orang asli Papua. Wakil Ketua Komisi 2, Samsur Rizal meminta adanya pernyataan tertulis dalam undang-undang mengenai afirmasi dan tambahan peraturan, khususnya bagi orang asli Papua. Kita melakukan semacam penyiapan peraturan pemerintah yang lebih menyempurnakan sedikit dan memberikan afirmasi khusus kepada orang asli Papua pada pasal 21 tersebut untuk memperkuat undang-undang ini. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 Gus Pardi Gaus juga mengingatkan perlu adanya pemetaan dan pembentukan tim khusus guna mengawasi penerapan 80% orang asli Papua untuk pemenuhan kebutuhan ASN di 3 provinsi baru di Papua. Jadi intinya Ketua, saya sangat menyetujui perlu ada roadmap, kemudian kita bentuk tim khusus yang berkaitan tentang persoalan ini, sehingga kekhawatiran terhadap pengisian jabatan-jabatan yang ada, apakah P3K dan lain sebagainya, jabatan eselonisasinya. Dalam upaya penyelesaian formasi ASN tahun 2021 di Papua dan Papua Barat, telah ditetapkan sejumlah 439 formasi P3K di Provinsi Papua Barat. Untuk Kota Sorong, dalam proses penetapannya, CPNS berjumlah 1.838 dan 896 P3K. Halim dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam audiensi dengan DPRD Sumatera Selatan, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan perlunya pengecekan langsung ke lapangan agar pemerintah tidak mudah memberi izin kehutanan dan juga penambangan kepada korporasi. Komisi 4 DPR RI menerima audiensi DPRD Sumatera Selatan terkait persoalan lingkungan dan kehutanan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia menyampaikan aspirasi dari DPRD Sumatera Selatan terkait dengan kondisi lingkungan dan kehutanan di daerah tersebut. Menurutnya, perlu ada sinergi antara pemerintah daerah dengan legislatif dalam rangka mensosialisasikan informasi perundang-undangan terkait lingkungan dan kehutanan. Sebenarnya ini linear dengan FGD yang kebelakangan ini dilakukan oleh Komisi 4. Kenapa kami melakukan FGD itu dan ternyata memang menggali informasi terkait izin penggunaan kawasan hutan. Nah, ini sebenarnya udah capek ya kita nih ngomong sama kementerian, tapi ya udahlah. Ini tuh bukti lagi kesekian kalinya ada dari provinsi, kabupaten, kota datang mempertanyakan hal yang sama. Nah, kami berharap kalau demikian keadaannya, pemerintah serius juga mendistribusikan, mensosialisasikan, menginformasikan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan supaya tidak menjadi misinformasi. Dalam audiensi dengan DPRD Sumatera Selatan, anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, menyampaikan perlu ada pengecekan terkait perizinan di lapangan agar tidak mudah memberikan izin kehutanan dan penambangan. Saya minta kepada teman-teman di sana betul dicek semua perizinan yang dilakukan di lapangan, apakah sesuai, apakah ada izinnya atau tidak. Kalau tidak, segera dikoordinasikan dengan penegak hukum setempat, juga koordinasikan dengan Bapak Gubernurnya, apa yang harus dilakukan ke depan ini sehingga tidak terjadi kebablasan seperti yang terjadi baik di Rio.
Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya ini terkait dengan industri penerbangan nasional yang berangsur-angsur mengalami pemulihan. Namun, kini justru terjadi kenaikan tarif di berbagai maskapai penerbangan. DPR RI mendesak agar Kementerian Perhubungan segera mengatur kenaikan tarif pesawat yang dianggap semakin tidak terkendali. Meningkatnya tarif penerbangan di Indonesia, baik penerbangan domestik maupun internasional, terus dikeluhkan masyarakat. Komisi 5 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, menghitung kembali besaran kenaikan tarif pesawat, serta melakukan kebijakan untuk menekan tarif pesawat agar terjangkau masyarakat. Industri penerbangan nasional berangsur-angsur mengalami pemulihan, namun justru terjadi kenaikan tarif di berbagai maskapai penerbangan. Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menyebutkan salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga aftur dunia. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub menghitung kembali besaran atau persentase dampak aftur terhadap biaya operasional maskapai dan tarif yang diterapkan maskapai penerbangan di Indonesia. Dengan begitu, kenaikan tarif pesawat yang dikeluhkan masyarakat bisa ditekan dan lebih terjangkau. Di tahun 2019, aftur itu turun drastis, rendah sekali. Tetapi TBA-nya justru dinaikkan. Kondisi yang semacam itu berefek sampai dengan sekarang ini. Karena longgar di ambang atasnya, maka itu dimanfaatkan oleh berbagai airline. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan mahalnya tarif penerbangan domestik maupun internasional juga karena ketersediaan armada pesawat yang tidak bisa memenuhi banyaknya permintaan masyarakat. Lazarus meminta maskapai penerbangan salah satunya Garuda Indonesia menambah armadanya agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan tarif bisa ditekan. Ini kan kita cari titik temu di sini. Operasional kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, Pak. Harga tiket ini mahal, ada faktor Garuda juga ini. Pesawatnya kurang, permintaan banyak, armada sedikit, berlaku hukum ekonomi. Mahal harga tiket, Pak. Teresia dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, ini tuntutan perbaikan dan juga profesionalitas di tubuh BUMN ini terus diusahakan belum lama ini. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Masih bersama dengan saya Subki Abdul di TVR 17. Belum lama ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 yang berisi soal perbaikan manajemen BUMN. Ini salah satu pasalnya mengatur soal larangan berpolitik bagi direksi BUMN. Komisi 6 DPR RI pun mendukung peraturan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas pada tubuh BUMN. Pemirsa, berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen selengkapnya. Tentu berkat dorongan dan support yang dilakukan oleh Komisi 6, kita lihat bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan BUMN secara valuasi itu 4 perusahaan saja seperti Telkom, Mandiri, BNI, BRI sekarang sudah mencapai kumulatif valuasi hampir 1.600 triliun secara aset. Dan kita bisa lihat mereka sendiri dividennya terus menaik sampai hari ini. Dan ini saya rasa tentu dorongan yang kita sepakati bersama-sama ketika kita menyepakati yang namanya perubahan transformasi di masing-masing BUMN tersebut. Saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung DPR, Selasa 7 Juni 2022 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mendorong konsolidasi perbaikan model bisnis BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN, termasuk kenaikan laba tahun 2021 mencapai 126 triliun rupiah. Tuntutan perbaikan dan profesionalitas di tubuh BUMN terus diusahakan. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo pun mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2022 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. PP 23 tahun 2022 pasal 22 ayat 1 melarang seluruh direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, hingga calon pimpinan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina mendukung peraturan tersebut sebagai upaya pemerintah membentuk BUMN yang profesional dan terhindar dari benturan konflik kepentingan yang rentan terjadi dalam BUMN. Jadi kalau semakin profesional para direksi BUMN-nya, kita bisa dapat uang langsung gitu ya. Kalau pajak kan harus sudah setahun baru dapat ya. Kalau BUMN enggak ya. Begitu dia nyetor dividen pajak, kita langsung dapat duit segar gitu. Nah ini kita inginkan mereka tiap tahun kita target untuk meningkatkan dividen dan pajaknya buat negara. Tak hanya itu, PP nomor 23 tahun 2022 ini juga mengatur seluruh komisaris BUMN untuk wajib bertanggung jawab apabila perusahaan plat merah yang mereka kelola mengalami kerugian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 59 ayat 2. Belum lama ini Kementerian BUMN merilis daftar BUMN yang mengalami kerugian dan perlu dievaluasi, yakni PT Jiwasraya, PT Garuda, dan PT Waskita Karya. Sementara ada 7 daftar nama BUMN yang akan ditutup dan sedang proses pembubaran oleh Kementerian BUMN. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan dirinya mendukung terbitnya PP tersebut karena dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memaksimalkan kinerja para direksi dan komisaris agar mengelola BUMN secara profesional dan penuh dengan kehati-hatian. Selama ini seolah-olah perusahaannya boleh rugi tetapi direksi dan komisarisnya tetap untung dalam pengertian gajinya tetap besar, fasilitasnya tetap bagus. Dengan adanya PP itu, kita berharap direksi dan komisaris BUMN bisa mengendalikan diri, bisa introspeksi diri. Kalau perusahaannya itu merugi, fasilitas-fasilitas yang mereka nikmati itu tentu harus dievaluasi kenyamanannya. Ditemui pada kunjungan spesifik ke PT PN di Jawa Tengah, anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan, kebijakan ini menegaskan bahwa direksi dan komisaris BUMN harus menjalankan perusahaan negara semaksimal mungkin, bukan hanya mengandalkan suntikan dana PMN. Pak Jokowi itu memberi penegasan saja bahwa
komisaris ya juga harus ikut bertanggung jawab. Ya saya sih sepakat karena komisaris ini kan sifatnya ya bukan sebagai eksekutif sehari-harinya menjalani perusahaan, tapi untuk keputusan-keputusan strategis kan komisaris juga terlibat dan mengawasi. Jadi supaya ada checks and balance antara komisaris dengan eksekutif, ya penegasan ini perlu. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi yakin kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ini akan membuat para direksi dan komisaris BUMN berhati-hati dalam menjalankan perusahaan. Menurut saya ini adalah sejalan dengan Undang-Undang PT bahwa direksi dan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk apabila terjadi kerugian dan sebagainya. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Pembenahan di tubuh BUMN terus menjadi fokus utama DPR RI. Komisi 6 DPR RI akan mendalami usulan PMN tunai tahun 2023 kepada 10 perusahaan BUMN, serta PMN non-tunai tahun 2023 kepada 2 perusahaan BUMN. Selain itu, Komisi 6 DPR RI juga akan membentuk SOP investasi bagi BUMN guna mencegah terjadinya konflik kepentingan saat melakukan investasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI saat ini tengah menggelar tahapan uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test kepada 11 calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Dalam TVR 17, Komisi 3 DPR RI ini menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test terhadap 11 calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc yang dilakukan pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2022 mendatang. Rangkaian fit and proper test ini merupakan proses pengambil keputusan untuk memilih hakim agung yang profesional dan juga berintegritas. Lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah yang mewawancari langsung anggota Komisi 3 DPR RI. Selengkapnya. Baik, selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yakni Ibu Eva Yuliana dari fraksi Partai Nasdem. Di mana saya akan membahas terkait dengan fit and proper test calon Mahkamah Agung yang saat ini tengah dibahas di Komisi 3.
Baik, langsung saja Bu, terkait dengan fit and proper test Mahkamah Agung, kira-kira apa nih yang menjadi catatan di Komisi 3? Ya, fit and proper test untuk calon hakim agung yang benar. Nah, calon hakim agung menjalankan fit and proper test di Komisi 3 itu dimulai hari ini. Di mana hari ini hari apa nih? Hari Senin tanggal 27 Juni kita memulai fit and proper dengan tadi sudah dilakukan untuk pengambilan nomor tes, terus kemudian dilanjutkan dengan pembuatan makalah. Nah, pembuatan makalah ini para calon hakim itu pembuatannya makalah ada di ruang sidang komisi, dan ini ya tentunya kita tahu bersama harus benar-benar murni dari pemikiran si calon hakim agung, dan kemudian juga nanti pada saatnya kita pun akan mendapatkan hasil makalah tersebut, dan juga kita akan menanyakan beberapa hal, memberikan fit and proper uji kelayakan dengan menanyakan beberapa hal terkait dengan yang pertama tentu integritas. Yang kedua kita akan menanyakan tentang rekam jejak yang bersangkutan. Lalu yang ketiga tentu kita akan menanyakan tentang apa nih ke depan, seperti apa mereka dan terkait dengan bagaimana hasil dari makalahnya. Yang perlu diperhatikan tentu kita berharap agar kemurnian dari pemikiran calon hakim agung tentu ini harus dijaga, kemurnian dalam pembuatan makalah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya yang kita semua dengar ya. Nah ini mohon untuk dihati-hati untuk menjadi perhatian gitu. Nah, kalau untuk kriterianya sendiri Bu, hal apa saja sih yang harus dimiliki oleh para calon hakim agung? Ya, tentu menjaga profesional dan berprofesionalitas dari rekam jejaknya, dan kemudian bagaimana penyampaiannya serta makalah yang dibuatnya itu juga itu mempengaruhi bagaimana penilaian kita nanti untuk menentukan apakah ini bisa diterima, disetujui untuk dinaikkan ke tahap berikutnya atau tidak. Nah, kalau untuk targetnya sendiri ada nggak sih Bu, ini kapan nih harus selesai untuk Ya sesegera mungkin, karena negara kita ini kan butuh proses hukum di negara kita jangan sampai ada terkendala gara-gara calon hakimnya ada yang kosong ininya kursinya kan begitu. Nah kita berharap sesegera mungkin kita bisa menyelesaikan itu, dan gitu. Kalau harapan kita bisa menyelesaikan sesegera mungkin, namun tidak mengurangi dari kualitas calon hakim atau kualitas hakim agung yang akan kita setujui untuk dinaikkan ke tahap berikutnya. Jadi sesegera mungkin kita menyelesaikan, namun kehati-hatian kualitas, kemudian menjaga integritas itu menjadi yang utama yang harus kita lakukan. Baiklah pemirsa, demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Eva Yuliana. Saya Vitan Onilah melaporkan, kembali ke studio. Pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam TVR 17.
Masih bersama kami dalam TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu terkini. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Uki dan halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Dan hari ini ada pembahasan soal anggota DPR RI yang berharap tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini kalau misalnya kita melihat ada beberapa pembahasan di beberapa media dan di sini terkait dengan BPJS Kesehatan rencananya akan menghapus jenis kelas, yaitu kelas rawat inap kelas 1, 2, dan 3. Penghapusan ini pemirsa akan membuat layanan yang didapat peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi satu standar dalam program kelas rawat inap standar atau KRIS. Dan di sini juga ada komentar dari anggota Komisi 9 DPR RI, Ashabul Khafi, mengatakan bahwa pihaknya mendukung hal tersebut. Namun dirinya menekankan agar tak ada kenaikan tarif iuran, khususnya bagi peserta JKN kelas 3. Menurut beliau, peserta BPJS kelas 3 ini sebenarnya bisa digolongkan sebagai masyarakat kurang mampu, sehingga jika ada kenaikan tarif, diyakini akan memberatkan mereka. Jika tarif iuran kelas 3 dinaikkan kembali, maka dikhawatirkan masyarakat akan berpikir untuk turun kelas menjadi peserta penerima bantuan iuran atau disebut juga dengan PBI. Hal ini justru bisa kembali membebani pemerintah di kemudian hari. Dan pemirsa, kita berlanjut, ini ada pembahasan terkait dengan Ketua Komisi 2 DPR RI mengklaim masyarakat Papua antusias menyambut DOB, dan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia ini di beberapa pembahasan ini menyebutkan bahwa masyarakat Papua antusias menyebut pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, dan antusiasme masyarakat itu terlihat saat Doli melaksanakan kunjungan kerja ke Merauke dan Jayapura. Dalam pertemuan yang berlangsung di Jayapura tersebut, ada dua masalah yang mencuat pemirsa terkait dengan ibu kota Provinsi Papua Tengah dan keberadaan Kabupaten Pegunungan Bintang yang ingin tetap bergabung dengan Papua. Untuk masalah ibu kota Provinsi Papua Tengah, Doli berharap agar 8 bupati yang berada di wilayah itu segera membahas dan memutuskan ibu kota berada di mana, apakah di Nabire ataukah nanti akan di Timika. Karena itulah Komisi 2 DPR RI pun meminta pemerintah, dalam hal ini Mendagri, untuk membuat roadmap tentang rencana kerja dari pemekaran ketiga provinsi hingga menjadi mapan dan berdiri sendiri. Dan itulah tadi pemirsa headline media online pada hari ini mengenai anggota DPR RI berharap tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan, juga mengenai Ketua Komisi 2 DPR RI mengklaim masyarakat Papua antusias menyambut DOB. Dan saya Anggun Oktarini kembali ke rekan Uki. Anggun Oktarini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Bisa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas